Ini kita ke pengamat perpajakan terlebih dahulu, Pak Permana. Bagaimana kemudian Pak Permana melihatnya? Ya, baik, Mbak Brigita. Jadi kalau saya melihat berita-berita yang terakhir ini berkembang dan juga tadi penjelasan dari Pak Yon ya, bahwa kita ini sebagai apa ya istilahnya pengamat, kita harus melihat secara bijaksana kalau menurut pendapat saya. Artinya kalau kejadian yang terjadi saat ini tentunya tadi juga disebutkan oleh Prof, hal ini memang sudah terjadi dan tentunya yang namanya oknum di mana saja adalah gitu ya. Mungkin sekarang menjadi mencuat karena ada kejadian sebelumnya sehingga menjadi luas. Tapi kalau penjelasan dari Pak Yon saya sangat setuju, tentunya wajib pajak juga sangat concern terhadap kepatuhan perpajakan sendiri. Dengan berita-berita yang ada, kalau saya lihat dengan angka yang sudah memasukkan SPT, saya sih punya keyakinan bahwa tidak terlalu mempengaruhi terkait dengan kepatuhan perpajakan yang ada saat ini. Memang mungkin beritanya sangat apa ya, sangat besar ya, apalagi ditambah dengan sekarang ada berita terkait dengan 300 triliun. Ya mungkin nanti Pak Yon nih bantuin nih. Itu berita-berita tersebut menjadi sangat besar dieskalasi. Namun menurut saya itu tidak membuat wajib pajak dan saya juga mengharapkan kita lebih bijaksana melihat semua berita yang ada. Gitu sih, Mbak. Tapi dengan upaya yang kemudian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak begitu ya Pak ya, upaya untuk membangun perbaikan trust dan lain-lain, karena gerakan untuk bisa tidak membayar dalam hal itu kan sempat dibangun di masyarakat akibat dari berbagai macam terpaan isu tersebut. Padahal targetnya pun semakin tinggi dengan kondisi yang kalau kita melihat masih belum stabil dan undang-undang perpajakannya pun baru. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Oke, jadi menarik mengamati beberapa perkembangan terutama digitalisasi di Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sudah menyiapkan suatu digitalisasi terkait dengan semua sistem perpajakan. Memperkecil hubungan antara orang dengan orang. Semua dilakukan menggunakan digital, termasuk dari mulai menyampaikan SPT, nanti kemudian ada keberatan, pemeriksaan, diperkecil hubungannya. Saya rasa itu upaya yang sangat memperkecil kasus-kasus seperti tadi. Satu, pertama itu yang saya lihat. Yang kedua, sebenarnya upaya pengawasan di Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak itu sangat banyak. Pertama di Direktorat Jenderal Pajak ada yang namanya Kidsda yang melakukan pengawasan terhadap petugas-petugas pajak. Kemudian ada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang saya tahu persis mereka bekerja sama dengan KPK dalam melakukan pengawasan dan beberapa hasil dari pemeriksaan Inspektorat Jenderal itu dibawa ke KPK dan banyak sekali ya Pak ya temuan-temuan yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK juga. Jadi saya rasa saat ini Direktorat Jenderal Pajak juga sudah banyak yang berbenah dan mengarah ke kebaikan dan mudah-mudahan ini bisa memperkecil kejadian-kejadian karena ruang atau opportunity sebenarnya kan kejadian ini terjadi karena ada opportunity. Kalau ruang itu diperkecil dengan satu sistem menjadi digitalisasi, kedua dengan pengawasan yang cukup ketat, ya insya Allah kita doakan hal-hal ini menjadi juga lebih kecil terjadinya, Mbak. Prof, ruangnya ini kan memang semakin kecil ya Prof ya, tetapi belum banyak pengusaha yang tersosialisasi berkaitan mengenai undang-undang yang baru disahkan. Sehingga mereka yang kemudian baru akan sehat, para pengusaha ini, banyak yang kemudian tergagap-gagap dengan undang-undang yang baru ini. Undang-undang harmonisasi perpajakan begitu Prof. Nah bagaimana kemudian DPR melihatnya? Sebenarnya kalau kita amati ya, Kementerian Keuangan ini kan kementerian yang paling rajin untuk melakukan komunikasi publik. Sosialisasi dilakukan, bahkan melibatkan teman-teman di Komisi 11 juga dalam sosialisasi undang-undang yang baru. Ya. Kementerian Keuangan juga kementerian yang rajin untuk melakukan pembenahan, ya, dan itu dikomunikasikan kepada publik. Itu sebabnya kalau kita amati kesadaran orang untuk membayar pajak sekarang semakin meningkat. Dulu waktu saya misalnya keliling kampus bertemu dengan para pengusaha, pajak hampir tidak menjadi agenda pembicaraan. Tetapi sekarang setiap kali kita bicara tentang peluang bisnis, investasi, mendirikan usaha baru dan seterusnya,
aspek pajak selalu muncul. Artinya orang sudah menempatkan pajak menjadi salah satu fokus dari pembahasan mereka. Ini bagus ya. Nah, kondisi ini terus-menerus didukung dengan digitalisasi tadi yang disebut oleh Permana, dan itu cukup bagus. Hanya memang sebaik apapun sistem dibenahi, ya termasuk pakai digital atau apapun, kalau kong kali kong tadi, ya permufakatan yang buruk tadi dilakukan oleh bersama-sama ya, berjamaah dalam hal ini memang sistem apapun susah, ya. Itu sebabnya kami menyarankan agar di Kementerian Keuangan, terutama di pos-pos yang dipersepsi basah, lukratif, itu dibuat sistem whistleblowing system. Sistem di mana orang kalau meniup peluit untuk melakukan koreksi internal itu jangan diberi sanksi, tetapi harus diberi insentif yang memadai. Agar apa? Agar secara kolektif muncul kesadaran internal bahwa diskresi yang mereka miliki ini bukan diskresi untuk melakukan penyimpangan. Selama ini kalau kita lihat pemberitaan itu kan jelas. Seakan-akan kalau Anda menjadi petugas pajak, Anda tugasnya mempersulit wajib pajak. Nah, siapa yang akan menyelesaikan kalau Anda mempersulit wajib pajak? Konsultan yang berafiliasi dengan dia. Jadi itu yang sampai pajak menjadi singkatan kan, paling aman jika Anda kompromi. Kan begitu. Nah, ini hal seperti ini, image seperti ini harus dihapuskan. Dan berkali-kali dalam rapat itu kami menyampaikannya kepada Menteri Keuangan. Dan ketika Pak Yon ini dilantik tahun 2021, pesan Menteri Keuangan yang saya masih ingat apa? Kita tidak hanya boleh bekerja dengan otak, dengan kepala, tetapi dengan nurani dan hati. Begitu ya Pak John? Tanya. Jadi itu sebenarnya kita sadari semua bahwa ini instansi yang diskresinya luar biasa, ya kewenangannya luar biasa, dan siapapun yang bekerja di situ memang secara finansial di atas rata-rata lah begitu. Jadi bagaimana mengubah image singkatan pajak itu, kita coba tanya sama staf ahli. Sesaat lagi tetap bersama kami.